Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini kami dari BP Pamre melaksanakan sebuah acara yang juga sebenarnya merupakan bagian dari program Pamre, tetapi sebelumnya mungkin seharusnya adalah seminar perihal budaya. Tetapi melihat situasi yang terjadi saat ini, kami memutuskan untuk mencoba sedikit merubah tema acaranya. Jadi tidak lagi melalui budaya, tetapi judul yang kita bawa hari ini adalah pandemik COVID-19 dari sudut pandang penyintas. Penyintas di sini artinya adalah rekan kita yang pernah mengalami kejadian ini dan berhasil melaluinya dengan baik. Dan memang seperti harus kita akui, sedikit banyak COVID-19 ini juga membatasi kita dalam banyak sekali hal-hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, semoga setelah acara topik pada hari ini, kita semua tahu dan memiliki pengertian yang sama. Yang ini yang paling penting menurut saya. Kita memiliki pengertian yang sama mengenai COVID ini, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapinya, dan apabila sampai, ya amit-amit ya, tapi kalau sampai kita nanti harus mengalaminya, apa yang harus dilakukan, bagaimana sikap keluarga, bagaimana sikap teman, dan bagaimana yang mengalami ini juga nanti harus menghadapi ini dengan situasi yang ada seperti ini. Ini tidak mudah, nanti kita akan coba mendengar dari beberapa narasumber, dan mudah-mudahan memang saat ini awareness atau kesadaran kita terhadap COVID cukup tinggi, sudah cukup tinggi, tetapi selesai acara ini, kita akan bisa mempunyai pengertian yang jauh lebih baik lagi, dan yang paling penting adalah tahu harus seperti apa menghadapi situasi seperti ini. Saya pikir dari saya sebagai pengantar seperti itu saja. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta, para narasumber, dan juga tim dari BP Pamre yang telah membuat acara ini terlaksana. Memang pada awalnya tadinya kita berpikir ini acara untuk Pamre saja, tapi kami pikir karena ini topiknya cukup general, kenapa tidak semua saja, kalau memang bisa dan ada waktu silahkan, jadi kita sama-sama bisa memiliki pengertian yang sama. Dari saya segitu saja. Barem, Bujur. Bujur, Mangkekalangan Ketua Mamre. Nah, sekarang kita akan mulai ke renungannya. Nah, sebelum kita renungan, kita akan pengantar renungan dulu. Nah, mungkin lagu pujian ya. Sekarang lagu pujian dari keluarga Bapak Marian Tarigan. Ya. Bisa kamu langsung memulainya? Selamat malam semua. Tunggu, cek dulu ini. Semuanya buka ini. Dia nyanyi juga. Mau nyanyi ini judulnya Immanuel. Dengar. Oke. Kedengeran ini kan udah. Kedengeran nggak? Ini kok udah tes. Oke. Haha. Oke, mari kita nyanyi. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya
kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Bujur kesaksian pujian dari keluarga Marian Tarigan. Nah, kiranya ini menjadi awal yang baik bagi kita semua hingga sering memuji di gereja bersama-sama dengan kita. Amin. Dan sekarang kita ke pendeta ya, langsung kita ke renungan. Mungkin pendeta Martin Slir sekarang langsung ke pendeta Martin Slir, pendeta. Ya, bujur melala, menjua-jua kita kerina. Terima kasih untuk Mamre yang meminta saya untuk membagikan firman Tuhan. Dan sebelum kita baca dan renungkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu terus dinyatakan. Kuasa kasih-Mu juga kami alami. Di tengah-tengah situasi yang menakutkan banyak orang, yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, gereja terus hidup dan memberitakan kebenaran Allah. Sore sampai malam ini, kami bersama-sama melalui Zoom online
akan mengikuti semua hikmat-hikmat yang Tuhan anugerahkan, kesaksian-kesaksian yang hidup dari anak-anak-Mu. Kami bersikap yang baik dan benar terhadap semua peristiwa. Dan urapi hamba-Mu dan semua kami untuk mendengar firman Allah. Sebab firman itu kebenaran yang membebaskan. Firman itu kuasa yang menyembuhkan. Firman itu kasih Allah yang memulihkan. Biarlah kami tidak sekedar mendapatkan pengetahuan Alkitab, tapi lebih dari itu kami berjumpa dan mengalami kebenaran dan mengalami kuasa dan kasih-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu-ibu, saya memilih Mazmur 107. Mazmur 107 ini ada 43 ayat, tapi saya hanya memilih ayat 17 dan 18, 19, 20. Nanti yang lain saya terangkan. Mazmur 107 ayat 17, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian bagian yang saya baca. Bapak Ibu, para Mamre, ya, Moria, mungkin ada juga Zaitun, ada juga Permata. Kita semua, saya sangat merasa dihormati karena tidak hanya menyampaikan firman, tapi saya lihat rundown-nya itu ada beberapa kesaksian. Kita semua tahu apa yang sedang terjadi di dunia. Dan ini bukan persoalan 1-2 orang. Karena itu mari kita lihat dari perspektif apa yang Tuhan hendak nyatakan dalam situasi. Yang pertama, saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancang kejahatan bagi anak-anaknya. Tapi saya juga percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Dia tidak melenyapkan kegelapan. Tuhan tidak melenyapkan malam. Tapi justru Tuhan juga berkarya, berotoritas, baik siang maupun malam. Jadi Tuhan itu menciptakan segala sesuatu baik, dan sungguh amat baik. Dan itulah keseimbangannya. Ada hidup mati, ada terang gelap, ya, ada kiri kanan, atas bawah, semuanya seimbang. Tadi sore saya ikuti, kami di gereja dialog dengan tim dari PGI dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dan gereja diharapkan menjadi penggerak utama model bagi setidak-tidaknya pencegahan. Apa kuncinya, Bapak Ibu-Ibu? Katanya ialah gereja mesti disiplin.
Disiplin melahirkan namanya discipleship atau pemuritan. Dan seorang teolog Jerman di zaman Nazi, namanya Dietrich Bonhoeffer, dia bilang Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Gereja tanpa pemuritan sama dengan gereja tanpa Kristus. Kekristenan tanpa pemuritan sama dengan kekristenan tanpa Kristus. Nah, kata pemuritan berasal dari istilah disiplin. Disiplin di dalam dan di luar. Dan karena itu ketaatan kita kepada semua hikmat-hikmat Allah, kepada para ahli di bidang kesehatan, ketaatan kita bukan oleh karena protokol itu sendiri, bukan oleh karena peraturan itu sendiri, tetapi karena ada value kerajaan Allah, ada nilai-nilai yang mesti dihidupi bersama. Sehingga muncullah istilah, you protect me, I protect you. Maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu. Itu bukan sekedar menghindari korban, tetapi itu nilai, value-nya. Nah, mari kita pelajari Mazmur 107. Dari ayat 1 sampai ayat 43, dia bicara tentang bencana-bencana, belenggu-belenggu yang dialami oleh umat manusia. Tetapi dia memberitahu way out-nya, dia beritahu jalan keluarnya. Kita perhatikan misalnya, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, Israel itu berulang kali mengalami berbagai bencana, berbagai belenggu. Kenapa saya sebut Israel? Karena memang Allah pilih Israel untuk jadi model, dan karena itu layaklah kita belajar dari Israel. Mereka mengalami belenggu itu 400 tahun di Mesir. Mereka mengalaminya juga 40 tahun di padang gurun. Mereka mengalami penindasan kerajaan Romawi di Yerusalem. Mereka mengalami pembuangan 70 tahun di Babilonia. Bahkan tahun 1942 mereka mengalami kekuasaan yang begitu mengerikan. Hitler membunuh 6 juta orang. Itu perjalanan bencana dan belenggu-belenggu yang dialami oleh orang Israel. Dan kita disebut sebagai Israel rohani. Maka mestinya tingkat kedisiplinan, tingkat modeling kita mestinya jauh lebih unggul. Nah, karena itu mari kita periksa, sekalipun banyak belenggu, sekalipun banyak bencana, Allah tetap berdaulat. Allah tidak berubah. Dalam Roma 5 ayat 8, Yesus datang bukan untuk mengubah cara pandang Allah terhadap kita. Tapi Yesus datang untuk menunjukkan kasih Allah kepada kita. Bahkan dia bilang dia mengasihi kita sekalipun kita masih berdosa. Nah, perhatikan Bapak, Ibu-ibu, nanti baca di rumah, terutama biasanya yang rajin baca Alkitab itu kebanyakan kaum Moria. Ya, Mamrenya dengar aja. Tapi sekarang udah waktunya Mamre yang mesti rajin baca Alkitab. Amin, Pak Ketua Mamre, Pak Ginting. Bapak itu mesti baca Alkitab. Amin, Pendeta. Ya, karena Bapak itu lebih banyak baca yang lain. Harus baca Alkitab. Amin, Pak. Bapak Jordi. Bapak Jordi itu saya lihat, dia itu jarang baca Alkitab, istrinya yang bacain. Siap, Pendeta, siap. Oke, saya mau kasih tahu yang pertama, nanti baca di rumah, Mazmur 107, ayat 4-9, dia bicara tentang pengembara yang tersesat. Dan pengembara itu mereka tidak menemukan kota kediaman. Mereka itu tersesat, tetapi jalan keluarnya hebat sekali.
mereka berseru-seru kepada Allah. Dan Allah mengeluarkan mereka dari kesesatan. Berapa banyak orang yang sesat dalam perjalanan. Dan jalan keluarnya berseru-seru kepada Allah. Dan Tuhan melepaskan mereka, Tuhan membawa mereka, Tuhan puaskan mereka, dan Tuhan kenyangkan mereka. Yang kedua, ayat 10-16, dia bicara tentang tawanan-tawanan yang terpisah. Mereka terkurung dalam gelap dan dalam kelam. Tetapi jalan keluarnya sama. Berseru-seru kepada Tuhan. Dan Allah membebaskan para tawanan. Mereka dibawa keluar dari gelap. Mereka dibawa keluar dari kekelaman. Dan belenggu-belenggu mereka diputuskan. Tadi pagi saya khotbah tentang peristiwa Paulus dan Silas di penjara. Dan Tuhan membebaskan mereka melalui gempa bumi. Justru di tengah kegelapan penjara, di tengah belenggu yang mengikat mereka, mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan, dan di atas penyembahan dan pujian mereka, Allah membebaskan mereka. Sehingga Paulus kemudian berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi Paulus, Kristus final bagi dia. Semua yang dia miliki berhenti. Dia selesai dengan dirinya. Dan karena itu dia arahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Dan karena itu dia bilang mati adalah keuntungan. Kenapa mati adalah keuntungan? Karena mati itu adalah perjalanan selanjutnya. Ada union bersekutu dengan Kristus, tapi ada reunion, yaitu bersekutu dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Ketika di bumi kita mengalahkan persekutuan-persekutuan yang kuat. Di Perang Dunia Pertama, tentara Inggris mengalami bencana yang luar biasa, banyak yang mati, pesawat-pesawat tempur mereka jatuh. Tetapi komandan tentara Inggris itu menghibur rakyat dan berkata, mereka tidak mati, mereka ditugaskan di stasiun berikutnya. Itu sebuah kekuatan yang luar biasa dari penghiburan-penghiburan karena memahami Allah yang begitu hebat dan berdaulat. Nah, yang ketiga, ayat 17-22 ini yang mau saya tekankan malam ini, yaitu ternyata orang sakit itu ada dua penyebab. Sakit karena dosa, tetapi juga karena kesalahan. Saya ulangi supaya kita hati-hati dengan istilah ini. Ya. Kebaca nanti ayat 17-18, ada orang-orang yang sakit karena dosa. Ternyata dosa mendatangkan penyakit. Bukan Tuhan yang mendatangkan penyakit. Ya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi ada dua penyebabnya. Pak Ginting, ketua, pertama dosa, kedua kesalahan. Nah, apa itu? Dosa itu melanggar firman Allah. Berarti kita mesti bikin beres dengan firman Tuhan. Kita bikin beres dengan Allah. Tetapi ada penyebab lain, yaitu kesalahan. Nah ini dia. Berarti ini soal apa? Ini bukan soal Tuhan. Ini soal kita. Apa contoh kesalahan? Dokter bilang, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kita cenderung keras kepala, cenderung keras hati. Ketika kita terkena, lalu kita bilang pemerintah nggak urus lah, gereja nggak kasih edukasi lah.
Atau ada orang-orang yang dokter katakan, jangan makan lemak ini, jangan makan ini karena mendatangkan kolesterol yang bisa mengganggu metabolisme tubuh. Lalu kemudian kita dengan diam-diam makan semua yang dokter larang untuk memelihara kesehatan. Tapi kita makan. Kemudian kita kena penyakit, lalu kita bilang Tuhan tidak adil. Coba lihat cara pandang kita terhadap penyakit ini. Jadi tidak semua sakit itu karena dosa. Tetapi juga karena ada kesalahan. Dalam Yohanes 9, ketika Yesus berjalan dan ketemu dengan orang yang buta sejak lahir, orang-orang bertanya kepada Yesus, apakah dia ini yang berdosa atau orang tuanya? Yesus bilang, bukan orang tuanya, bukan juga dia. Tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan dan orang itu sembuh. Berarti ada juga sakit penyakit, ada juga bukan karena dosa, bukan juga karena kesalahan, tetapi supaya melalui itu mujizat Allah terjadi dan orang menyembah Tuhan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, ternyata saya temukan ada 3. Dosa, kesalahan, dan Tuhan izinkan peristiwa itu supaya kemudian Tuhan dinyatakan. Nah, saya selalu konseling orang sakit, saya kasih 3 pilihan. Bapak atau ibu atau Anda sakit karena dosa, mungkin melanggar firman Tuhan dengan semua larangan-larangan, atau karena kesalahan, atau karena kemuliaan Tuhan mau pakai penyakitmu untuk memuliakan namanya karena ada mujizat kesembuhan, mereka suka pilih yang ketiga. Pilih yang ketiga, karena kemuliaan. Saya bilang salah, Anda nggak jujur. Karena ketiga itu sejak lahir. Sedangkan kamu ini sakit karena merokok. Kamu ini sakit karena nggak disiplin. Kok minta Tuhan bikin kemuliaan? Yang sakit Tuhan izinkan itu sejak lahir. Kita lahir normal, kita punya hikmat, kita punya pengetahuan, kita mengikuti semuanya. Nah, karena itu, tetapi berita gembira yang sangat dahsyat buat kita ialah baik sakit karena kesalahan, baik sakit karena dosa, muak terhadap semua makanan, tidak punya lagi selera untuk hidup, sudah ada di ambang maut. Tetapi ayat 19 berkata, mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Tuhan menyelamatkan mereka, lalu disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, dan diluputkan mereka dari liang kubur. Dan respons yang dikerjakan ialah, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kesetiaan Allah. Jadi apakah itu pandemi COVID-19, apapun jenisnya, berserulah kepada Tuhan. Mengharapkan pertolongan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa ada ketergantungan, kebergantungan kepada Allah. Tapi juga dengar baik-baik, mendengar firman Allah. Karena Paulus berkata dalam Roma 1, Injil itu kekuatan Allah. Saya ulangi, itu kekuatan Allah. Dan nggak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Injil itu kuasa Allah yang menggerakkan. Injil itu kebenaran, sehingga kita nggak bisa pakai kebenaran-kebenaran kita sendiri. Alkitab berkata dalam kitab Amsal, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tetapi dengarkanlah hikmat-hikmat Tuhan. Nah, banyak sekali orang yang melawan semua protokol-protokol kesehatan, tidak mau taat kepada semua masukan dokter dan para pemimpin. Padahal kalau baca Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan. Apa artinya, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu? Tuhan kasih hikmat buat semua orang di bidangnya.
para dokter dan para medis, Tuhan kasih hikmat buat mereka. Dan karena itu pengetahuan mereka menjadi hikmat dan mengajarkan kebenaran buat masyarakat supaya hidup menurut hikmat-hikmat Allah. Dan itulah yang disebut takut akan Tuhan. Mari kita periksa, sudah terlalu banyak makhluk yang mati untuk hidup kita. Kalau kita hitung-hitung, sudah berapa ikan yang kita makan supaya kita hidup sampai hari ini? Sudah berapa ekor babi yang dipotong untuk kita selalu nikmati dan masih makan sampai hari ini? Ya, saya mau tanya Bapak Jordi, ya, sudah makan itu babi panggang sejak Bapak kanak-kanak sampai sekarang? Kalau dihitung udah berapa ekor itu? Ya, lebih kurang 100. Bukan 100, lebih. Kalau dihitung-hitung, Pak Edo Ginting, sudah berapa ekor ikan yang Bapak makan? Itu kan makhluk-makhluk yang mati untuk kita. Sudah berapa ekor sapi yang mati? Sudah berapa ekor domba yang mati? Sudah berapa sayur kangkung dan sayur kol dan semua makhluk-makhluk itu mati untuk kita. Bahkan itu tidak cukup. Yesus memilih mati buat kita. Karena itu jangan sampai hidup kita membuat orang lain mati. Hidup kita yang tidak disiplin itu membuat dokter mati, suster mati, para medis mati, nenek kita mati, kakek kita mati. Padahal Yesus sudah mati buat kita. Dan ini penting menjadi sebuah ketundukan pada otoritas Tuhan. Ini penting menjadi disiplin gereja. Saya tidak mau menuduh siapapun. Mereka yang kena COVID nggak boleh disalahkan. Mereka yang positif COVID tidak boleh disalahkan. Yang positif hamil juga nggak boleh disalahkan. Ya. Tadi dari Departemen Kesehatan, kebetulan dia orang gereja, dalam Zoom kami tadi jam 11 siang dengan gereja, ya. Lalu mereka melaporkan bahwa banyak juga ibu-ibu muda yang hamil. Kita nggak bisa larang, tetapi bahayanya dia mesti datang ke rumah sakit, dia mesti ke puskesmas, dan ada kecenderungan untuk tertular. Sehingga di Surabaya itu ada Satpol PP pakai toa, berjalan keliling kampung-kampung, lalu mereka bilang begini, hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, sabarlah, jangan sampai hamil di masa COVID. Bayangkan sampai kayak begitu ada penyuluhan. Bukan hamilnya yang dilarang, tetapi risiko ketika mendatangi pusat-pusat kesehatan untuk pemeriksaan. Jadi, Bapak, Ibu-Ibu, saya bersyukur mendengar ada saudara-saudara kita yang sembuh. Jangan merasa tertuduh dan merasa terhina oleh karena Anda pernah kena COVID itu. Jangan. Itu bukan keinginanmu. Tetapi bahwa kemudian ketika Anda sembuh, Filipi 1 berkata, justru disitulah aku menjadi saksi yang hidup, supaya engkau mengalami kasih karunia dan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Karena itu, sekali lagi, saya pribadi sebagai hamba Tuhan, saya berharap gereja tidak hanya beritakan kabar baik. Gereja tidak hanya menjadi lumbung kabar baik. Gereja tidak hanya menjadi pemancar kabar baik. Tapi gereja juga menjadi teladan mempraktekkan semua nilai yang hidup dimulai dari keluarga. Saya ketat di rumah kami. Ya, anak kami 2, laki-laki 27 tahun dan 20 tahun. Saya tidak bosan-bosannya, terus masker. Dan saya tidak hanya ngomong, saya pakai. Keluar rumah, masker. Pulang dari perjalanan, kegiatan, semuanya diikuti. Bukan karena peraturan kesehatan, bukan karena protokol WHO, tapi karena kita anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang mesti menjadi model teladan yang hebat
buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu-ibu, gereja, jangan mau kalah. Kita tidak didrive oleh COVID, tapi kita didrive oleh firman Tuhan. Allah tetap setia, Allah tetap adil, Allah tetap dahsyat. Jangan pernah mempertanyakan di mana Allah. Jangan mempertanyakan di mana kekuasaan Allah. Tapi mempertanyakan di mana kita di hadapan Allah, di hadapan firman-Nya. Ada banyak gereja, hamba-hamba Tuhan bertanya, di manakah Tuhan itu? Saya jawab, Tuhan itu baik-baik aja. Dia ada di tempatnya, dia transenden di sorga, tapi dia juga imanen dengan kita, dan dengan kita melalui firman yang hidup, yang tinggal di antara kita. Maka saya mau tutup refleksi saya ini, dan juga saya akan ikuti acara ini sampai selesai, karena saya percaya pasti banyak pengetahuan-pengetahuan dan kesaksian-kesaksian yang hidup. Saya akan tutup juga nanti dengan doa berkat. Jadi saya akan ikut sampai selesai. Tapi saya mau kasih tahu dua hal penting buat kita. Berseru-serulah kepada Tuhan. Bukan hanya ketika COVID itu datang. Bukan hanya karena pandemi itu datang. Karena berseru kepada Tuhan adalah kebergantungan kita terhadap otoritas Tuhan. Yang kedua, firman Allah. Jangan tunggu pendeta berkhotbah baru buka Alkitab. Jangan tunggu mamre kebaktian baru buka Alkitab. Tetapi alami firman dengan prinsip yang sering disebut Lectio Divina. Lectio Divina adalah bacaan ilahi. Lectio itu bacaan, Divina itu ilahi. Jadi Lectio Divina itu ada 5. Supaya kita mengalami firman itu dalam. Yang pertama, baca firman jangan seperti membaca koran. Itu Lectio. Baca firman seolah-olah Tuhan sedang bicara buat saya. Seperti kita selalu bicara dengan Tuhan melalui doa. Berdoa berarti bicara dengan Tuhan. Tuhan dengar kita. Tapi mendengar firman berarti Tuhan bicara buat kita. Itu namanya Lectio. Membaca firman seperti Tuhan sedang mentransform kita dari dalam. Sehingga sering saya katakan, baca seperti personifikasi. Contoh, saya kasih contoh baca firman personifikasi. Perhatikan ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ganti kata orang-orang itu. Bukan kita berganti firmannya, mempersonifikasi firman. Lalu saya sebutkan Nus, karena nama panggilan saya Nus, atau kalau pakai model Karo, Bapak Yanson. Bapak Yanson sakit karena kelakuan Bapak Yanson yang berdosa. Dan disiksa oleh kesalahan Bapak Yanson. Bapak Yanson muak terhadap segala makanan. Dan Bapak Yanson sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah Bapak Yanson kepada Tuhan. Dalam kesesakan Bapak Yanson. Dan diselamatkannya Bapak Yanson dari kecemasannya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya Bapak Yanson. Diluputkannya Bapak Yanson dari liang kubur. Jadi baca firman untuk diri sendiri seolah-olah Tuhan sedang bicara buat kita. Baca firman suami istri itu, Bapak Jordi baca kepada Nande Jordi baca kepada suaminya, sebaliknya. Berbahagialah kamu, jangan kamu. Berbahagialah saya yang takut akan Tuhan. Mesti begitu. Itu namanya Lectio. Dan banyak orang Protestan, karena kita orang Protestan, baca firman itu seperti baca koran aja. Cuma nyangkut di kepala. Dan dia nggak masuk dalam. Yang kedua, secara singkat, itu namanya meditasio. Meditasi, mengulang-ulang, melafalkan ulang. Firman itu kena ke saya, dan karena itu kalau itu menghibur saya, terima kasih Tuhan, saya terhibur dengan firman ini. Tapi kalau firman itu tegur kita, Tuhan saya mohon ampun, saya mau bertobat karena firman. Itu namanya meditasi. Yang berikutnya, dia namanya bahasa Latinnya saya sudah lupa, tapi yang ketiga itu mengalami Tuhan seperti bergabung langsung.
kita bersatu dengan Tuhan melalui firman-Nya, sehingga pikiran kita, hati kita, tindakan kita mencerminkan firman Allah. Kontemplasio namanya, kontemplasio. Ya, kontemplasio itu kita mengalaminya. Lalu yang berikutnya itu kita bertindak. Karena Tuhan ingatkan saya melalui firman Tuhan ini, maka saya bertindak. Kasihilah sesama manusia, saya bertindak. Kasihilah istrimu, tunduklah kepada suami. Itu tindakan kita terhadap firman itu. Dan ini yang disebutkan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Berarti firman Allah menyembuhkan kita dan membebaskan kita dari sakit penyakit. Tuhan Yesus memberkati kita, bujur melala. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih, biarlah firman-Mu tidak hanya menjadi pengetahuan kami, tapi sungguh-sungguh menjadi sebuah inspirasi, kuasa, kekuatan, baik kami maupun saudara-saudara kami, yang puji Tuhan mereka sembuh dan mereka menjadi saksi. Tidak hanya menceritakan kesembuhan mereka, tapi mereka menjadi evidence, jadi bukti bahwa Allah itu dahsyat dan berkuasa. Terima kasih Bapa, hamba percaya Yesaya 55 ayat 11. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Menjua-jua kita kerina bujur melala.